Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di BPSDM Provinsi Sumatera Selatan dan kali ini telah hadir narasumber yang sangat inspiratif dan sangat luar biasa. Baik, ini dia Ibu Novi Dianti Eskom MM dengan inovasinya Klinik Pelayanan, Pengolahan dan Pembinaan Perpustakaan atau KP4 berbasis website dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim. Oke, selamat datang Ibu. Selamat siang Mbak Rika. Iya, oke Bu Novi. Ya. Iya, jauh-jauh nih datang dari Kabupaten Muara Enim ya. Ya, Terima benar. kasih telah menyempatkan hadir di podcast kami di One Day One Innovation. Baik Ibu, ini inovasinya luar biasa ya, Klinik Pelayanan, Pengolahan dan Pembinaan Perpustakaan KP4 berbasis website. Nah, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Pertama-tama itu yang melatar belakangi pembuatan inovasi KP4 ini ialah adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Di sana menyebutkan bahwa tugas dari perpustakaan kabupaten dan kota itu harus melakukan pembinaan ke semua perpustakaan yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita kan untuk pemerintahan itu harus mengikuti perubahan sesuai dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Iya. Sekarang kan kita harus bekerja semuanya berdasarkan berbasis elektronik kan. Iya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Itulah yang salah satunya yang melatar belakangi saya untuk membuat inovasi KP4 ini. Iya. Ditambah lagi di Muara Enim itu faktanya wilayahnya sangat luas. Terdiri dari 22 kecamatan, 246 desa dan kelurahan. Perpustakaan itu harus melakukan pembinaan kepada semua perpustakaan, baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan yang ada di desa. Di Muara ini tuh ada kurang lebih 730 perpustakaan yang harus dibina. Iya. Jadi banyak sekali kan. Sedangkan pembinaan perpustakaan ini nggak cukup sekali Mbak Rika, jadi harus berulang-ulang. Iya, betul. Jadi kan supaya masyarakat itu tergerak, ya, dia mau datang ke perpustakaan. Untuk zaman sekarang ini kayaknya sudah agak sulit. Iya. Karena sulit sekali kan. Iya. Jadi minimal kita tuh harus memiliki perpustakaan yang ideal. Iya. Idealnya seperti apa? Sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Itulah tujuan pembinaan perpustakaan, jadi untuk meningkatkan kompetensi atau keterampilan bagi para pengelola perpustakaan agar dia tahu apa-apa saja standar perpustakaan supaya mendekati ideal. Nah, jadi karena kita tadi di Kabupaten Muara ini banyak sekali perpustakaan yang harus dibina, sedangkan jumlah pustakawan yang membina itu sangat sedikit. Jadi inilah terobosan inilah kan, inovasi KP4 inilah yang menjadi wadah untuk membantu pembinaan perpustakaan di Kabupaten Muara ini. Iya, baik. Ini luar biasa ya, dari latar belakangnya sendiri sudah terbayangkan ya, apalagi zaman sekarang memang apalagi anak muda ya, agak semakin jarang kita lihat berada di perpustakaan karena semua sudah berbasis teknologi. Mereka ingin mengetahui tentang apa, semuanya tinggal di handphone ya. Oke, baik Ibu Novi, untuk prosesnya sendiri Bu, gimana Bu ya? Prosesnya pertama-tama saya membentuk tim kreatifnya dulu ya. Tim untuk inovasinya. Jadi saya bentuk dulu dalam bentuk SK kan, siapa saja yang terlibat di dalam itu. Sebelum pembuatan karena ini berbasis website ya, jadi kita itu buat dulu standarnya dulu.
ada standar perpustakaan. Standar perpustakaan itu apa saja kan? Yang harus tahu, para perpustakaan harus tahu gitu kan. Dan standar inilah yang nanti akan kita informasikan di website. Iya. Ya, apa-apa saja, baik dari pengolahannya kan, dari administrasi Iya. terus tentang literaturnya, tentang layanannya dan lain-lain. Jadi kita itu sebelum kita memberikan pembinaan, kita harus tahu dulu apa saja standarnya kan. Jadi saya buat standar standar perpustakaan itu apa saja. Setelah itu saya membangun sistemnya, websitenya itu sendiri. Di dalam website itu sudah lengkap, semua standar perpustakaan sudah kami informasikan di dalamnya. Terus ditambah lagi kita juga bisa berkonsultasi, ada ruang chatnya kan. Bagi para tenaga pengelola perpustakaan yang ingin berkonsultasi langsung, itu bisa melalui chat kan, ya di sana sudah dibangun. Selanjutnya saya melakukan sosialisasi, publishnya kan. Iya, salah satunya ini publishnya. sekalian langsung mempromosikan ya kepada pasar ini. Harus tahu kan. Iya. Ya saya publish untuk sementara ini baru melalui media sosial, leaflet, brosur, dan nanti rencana saya triwulan ketiga tahun ini kita akan mengundang seluruh tenaga pustakawan se-Kabupaten Muara Enim itu untuk hadir untuk mensosialisasikan KP4 ini. Iya. Itu Mbak Rika. Baik, luar biasa. Jadi template yang di dalam website ini semuanya sudah mengakomodir ya apa-apa Semua, saja yang iya. dibutuhkan Iya. sesuai dengan prosedurnya Ya, ya. sesuai dengan standar nasional. Standar nasionalnya. Iya. Oke. Baik Bu Novi. Masyarakat umum nih untuk login ke dalam website ini bagaimana ya? Ini kebetulan untuk KP4 ini sudah saya masukkan di linknya Instagramnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim. Iya. Jadi semua masyarakat bisa login di sana. Tapi sebenarnya ini tujuannya sebenarnya objeknya ya untuk ke tenaga pustakawan. Iya. Tapi kalau masyarakat ingin tahu juga tidak apa-apa, bisa Tidak masuk. masalah juga Tidak ya. masalah Berarti juga, mereka pun iya. bisa ya Ya, mencari bisa. di dalam. Siapa tahu mereka pengen bikin misalnya pojok baca sendiri di rumah kan, Iya. atau rumah baca sendiri di rumah punya pribadi boleh kan, untuk tahu apa-apa saja yang diperlukan dalam pengolahan perpustakaan. Iya, oke, baik Bu Novi. Untuk inovasi ini kan pasti ada timnya ya. Ya, tadi Iya, tim tidak teknisnya mungkin kan, bisa ya tidak bisa berdiri sendiri kan. Ya. Oke. Siapa saja timnya? Ya. Tim teknisnya itu yang pasti dari bidang saya sendiri, yaitu bidang pengolahan layanan dan pelestarian bahan pustaka. Iya. Yang pasti kan kita dukungan dari kepala dinas kan. Tanpa dukungan beliau nggak mungkin kan kita bisa melakukan inovasi ini kan. Iya. Terutama anggaran kan. Iya. Jadi ada dukungan dari kepala dinas, ada tim kreatifnya yang dari bidang saya sendiri, ditambah juga dari beberapa stakeholder kan. Seperti karena kita ini kan membinanya itu, yang dibina itu kan perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa, otomatis kan melibatkan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dan sekaligus juga dinas pendidikan. Iya. Ya kan. Jadi ada banyak stakeholder juga yang terlibat dalam inovasi Yang ini. pasti Iya. kita minta dukungan ke Bunda Literasi kita. Iya, betul Ya. sekali. Karena Bunda Samantha. ya, Bunda Samantha, ada juga Bunda Literasi Kabupaten, ada juga Bunda Literasi di desa. Iya. Kan banyak sekali kan. Iya, oke, baik, luar biasa sekali Bu Novi. Untuk pengembangan kedepannya sendiri, inovasi ini mau dibawa kemana? Ya. Pengembangannya untuk ke depan memang kan karena ini mungkin waktunya ya, karena baru kan, jadi mungkin masih untuk websitenya masih terbatas. Kita belum punya domain tersendiri, belum ada hosting sendiri kan, jadi ke depannya saya ingin mengembangkan sistemnya yang lebih besar. Iya. Yang lebih besar, dan nanti juga akan ada monitoringnya. Apakah ini berhasil atau tidak kan? Iya, betul. Jadi nanti kita akan melaksanakan penilaian ke perpustakaan desa atau sekolah yang tadi sudah dibina kan. Jadi kita lihat apakah ada pengaruhnya. Iya. Pembinaan ini kan, apa ada pengaruhnya, nanti kan kelihatan apakah perpustakaan yang ada itu sudah sesuai belum dengan standar nasional perpustakaan. Berapa banyak yang sudah sesuai, berapa banyak yang belum kan. Jadi dari sana kita ada monepnya kan. Ada monepnya dan juga. Evaluasinya. Jadi bisa kelihatan ya Iya. bagaimana, apakah sudah benar-benar terrealisasi, benar-benar dipakai. Iya. Sehingga untuk kedepannya bisa diketahui Benar-benar kan bermanfaat apa, kan? bermanfaat atau Iya. tidak ya. Oke, baik Bu Novi.
Novi. Luar biasa sekali inovasinya Bu Novi. Mungkin nih untuk pertanyaan terakhir nih, harapan kedepannya. Harapan Iya, kedepannya. mungkin sahabat inovasi di rumah ingin tahu nih. Ya. Iya, baik. Pokoknya saya tidak bosan-bosannya untuk mengajak semua teman-teman kan, terutama yang masih muda, generasi muda kan, jangan bosan-bosanlah berinovasi, karena orang-orang yang kreatif itu pasti berinovasi. Iya, betul. Dan zaman ini selalu berkembang, dan kalau kita tidak berinovasi, otomatis kita akan ketinggalan. Iya. Itu saja. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk dukungan-dukungan terutama dari Gubernur Sumatera Selatan, terus dari Bupati Muara Enim, Sekretaris Daerah Muara Enim, dan yang pasti Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim beserta Bunda Literasi. Iya, Tidak lupa. Dan semua tim yang terlibat dalam inovasi KP4 ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Iya, baik, luar biasa sekali Bu Novi. Inovasinya klinik pelayanan, pengolahan dan pembinaan perpustakaan KP4 berbasis website. Oke, semoga ini sangat menginspirasi ya untuk sahabat inovasi di rumah dan dapat menjadi contoh baik juga untuk dinas-dinas perpustakaan lainnya ya. Oke. Baik Ibu Novi, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan kami tunggu inovasi selanjutnya ya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim. Sama-sama Mbak Rika. Iya, oke. Baik sahabat inovasi, untuk informasi dan saran dapat memberikan komentar pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovasi. Chip.